politisnya. Kelompok 2 mereka akan menggali sumber historis dan kelompok 3 akan menggali sumber sosiologis. Nanti kalau sumber politis nanti saya. Nah, setiap kelompok itu membuat lagi PowerPoint ya, slide PowerPoint-nya. Kemudian kita akan presentasikan. Jadi silahkan dirembukkan ya, teman-teman boleh buat Zoom sendiri tentang tugas ini karena waktunya hanya 20 menit ya untuk ini. 20 menit kemudian kita akan kembali ke room ini untuk kita sama-sama mendengarkan paparan dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Ya, jadi kalau coba raise hand dulu, hand kelompok 1. Adila, terus siapa lagi? Ray. Apa lagi? Nurul Hanifah. Siapa lagi? Kelompok 1. Kelompok 1. Bu, maaf nih, 4 kelompok, Bu. 4 ya? Iya, Bu. Oh, lebih bagus kalau gitu. Historis, sosiologis, dan politis. Artinya 4 kelompok. Kelompok 1 siapa? Saya lihat dulu palet namanya. Pertemuan ke-7. Hadir semua aja nih, Kak? Ada yang tidak hadir, Bu. Ada yang izin. Siapa? Dewi Aprianti, Bu. Kenapa? Dia pergi ke rumah sakit, Bu. Dia Ada bawa apa? kakeknya sakit. Izin ya. Iya. Faisal hadir? Siap, hadir, Bu. Rizky Rahman. Nurul Hanifah. Rizky Rahman? Iya, enggak ada, Bu. Oh, yang ini enggak ada di. Aduh, kemarin Iya. saya belum dapat laporannya. Nurul Hanifah? Hadir, Bu. Ratnasari? Hadir, Bu. Fadila Fahri? Hadir. Devi Anggraini? Hadir, Bu. Muhammad Bagus? Hadir, Bu. Oke. Yang kelompok 1 kemarin nomor urut berapa? Sampai 6, Bu. Oh, sampai 6. Sampai Devi bukan. ya. Jadi ada yang itu yang sudah keluar, Bu. Bagaimana itu, Bu? Tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji. 1 sampai 6 ya, kelompok 1. Iya, Bu. Oke, kelompok 2 bagus. Ray ada? Ray ada tadi ya. Andi Septianto ada? Andi Septianto ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Wanda? Waalaikumsalam. Wanda Sri Rahma ada? Ada. Anissa Salsadila Hadir, Bu. Oke. Berapa orang yang di kelompok 2? Sampai nomor berapa kemarin? 12 7 sampai 12. Oke. Hadid ada Hadid? Luar Hadid? itu, ada, Bu. Keluarnya juga, Bu. Sip, Hadid dengan Rif. Jadi iya. Terus kelompok 3 Dewi, Indasari, Akila, Revaldi, Jusmayani, Asrul. Semua Hadir, Bu. Akila tidak ada, Bu. Akila itu Sama di siapa tadi lagi yang isi? Dewi ya? Iya, Bu. Dewi tadi izin. Oke, sip. ya, Bu. Kalau Fikrat
pertama ada Ji Fikro. Fikro. Ada, Bu. Oke, mantap. Alda? Oke, Audia? Hadir, Bu. Kita? Hadir, Bu. Oke, sampai nomor berapa kemarin kelompok 3? 21 ya? Nomor 21 ya? Kelompok 3 ya? Terus 18. sorry 18 ya. Ikutnya kelompok 4 ya. Fikro, Alda, Audia, Yunita, Amrian, Ya, Bu. Amira, Citra, Iya, Bu. Sulfahmi, Nur Hadis. Ya, Bu. Oke, 4 orang yang tidak hadir ya. Oke, nah sekarang silakan teman-teman lihat ya. Kelompok 1 tentang sumber yuridis, kelompok 2 tentang sumber historis, kelompok 3 sumber sosiologis, dan kelompok 4 sumber politis. Silakan teman-teman kerjakan. Sekarang pukul 13.37 kita kembali 14.00 ya. Jam 2.00 kita kembali di silakan buka Zoom meeting sendiri. Nanti kita diskusikan tentang apa yang teman-teman telah kerjakan ya. Saya ada di Zoom meeting ini. Silakan teman-teman share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas sumber yuridis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadila Fahri sebagai moderator, dan pemateri lainnya ada Nurul Hanifah, Andi Muhammad Faisal, Devi Anggraini, dan Ratnasari. Untuk mengefisienkan itu, kita akan melangkah ke materinya. Saya persilakan kepada Saudara Faisal. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum bukan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke... Terima kasih. Silakan kepada materi kedua. Saya persilakan kepada Saudari Devi. Baik, terima kasih. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia bagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan Saudari Hanifah. Baik, terima kasih.
Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan 2 tahun 1978 tentang pendoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, dan Ketetapan tentang penegasan sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat ain malik atau final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan, atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode tahun 2019, tahun 2009, sampai 2014, 2013, dan 90. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada pemateri terakhir. Saya persilahkan kepada Saudari Ratna. Baik, terima kasih. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami yang membahas tentang sumber yuridis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Kita lanjut lagi ya ke kelompok 2 ya, sebelum saya bahas semuanya secara menyeluruh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali meskipun melalui via Zoom. Yang saya hormati Ibu Dr. Desi Mulyana SH CTMH, yang saya banggakan pada kesempatan kali ini, izinkan saya dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Histori Pancasila sebagai Dasar Negara, yang disusun oleh saya sendiri dan Sutratanto Purnama Rosa, Wanda Sri Rahma, dan Anissa Salsabila Said. Saya persilahkan Saudari Anissa Salsa Said untuk membacakan materi yang pertama. Sumber historis adalah sumber yang berasal dari sejarah, dan sejarah juga memiliki penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan depan. Dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita, Indonesia. Kembalikan ke moderator. Ya, saya persilahkan untuk materi keduanya Rey Sutratna. Terima kasih atas kesempatannya. Jelas bukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan secara demokratis dari para angkai sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya persilahkan Saudara Adi Setianto. Ya. Ya, baik, Kang. Dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1945 pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter, Piagam atau disebut Piagam Jakarta. Tetapi
Pancasila telah lebih dulu diusulkan sebagai dasar bila negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Noto Nagoro, pada tahun 1994 sampai 1920. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya persilahkan Saudara Ray untuk membaca materi keempat. Dengan hal tersebut, Mahmud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik di BPU PKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahmud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama hingga tampil dalam bentuk yang utuh seperti sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip, thank you. Silakan di kelompok 3. Rihting Sandewa selaku moderator pagi ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian. Persilakan untuk saudara Muhammad Revaldi membacakan materi yang pertama. Baiklah, saya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping ini juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Nilai-nilai sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara singkat, Latif adalah seorang pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR menguraikan pokok-pokok tas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai keutuhan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menuntut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya materi kedua yakni Saudari Jusmayani. Kepada Saudari Jusmayani, saya persilakan. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi serabut dari akar perahan masing-masing. Keempat, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan
yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan warga tanpa pandang bulu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah peran manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, juga memenuhi hak sifat ekonomi, sosial, dan budaya. Bisa kami sampaikan mengenai dengan sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liz, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Materi pertama akan disampaikan Arianova. Sumber politis Pancasila sebagai sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan yang diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kelompok atau golongan termaksud lain. Saya kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Saya kembalikan kepada Baik, materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Audi. Baik, terima kasih. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terima kasih, saya kembalikan ke materi selanjutnya dijelaskan oleh Andi Amira. Baik, terima kasih. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi partai politik dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujudnya clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber politis Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andi Fikratama. Terima kasih atas kesempatannya. Saja sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain bangsa-bangsa lain. Pancasila misalnya nilai yang dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dimana dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti inilah yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya teman-teman terima kasih ya sudah presentasikan semuanya. Jadi kita bahas ini menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah ini sebenarnya beberapa kali pernah disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kalau yuridis itu apa selalu kaitannya dengan apa? Ayo. Hukum, Bu, undang-undang, Ya. Bu. Ya, betul, hukum, undang-undang, peraturan, ya, kebijakan. Nah, itu adalah sumber yuridis dari Pancasila. Sedang historis itu artinya sejarah pembentukannya, sejarah bagaimana bisa itu Pancasila ada, eksistensinya Pancasila seperti apa, dan sebagainya. Kalau sosiologis, sumber-sumber sosiologis artinya sumber yang berasal dari kehidupan bermasyarakat, namanya sosiologis. Jadi sosiologis adalah ilmu. Jadi memang dia adalah ilmu-ilmu kemasyarakatan. Sedangkan sumber politis ada pembentukan dari Pancasila sebagai dasar negara adalah melalui suatu proses kekuasaan, ya, suatu proses politik, ya, yang biasa berhubungan dengan kekuasaan. Nah, teman-teman tadi juga sudah jelaskan ya, sumber yuridis Pancasila kalau kita mau lihat adalah memang dia termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar itulah yang merupakan undang-undang aturan tertinggi di negara kita, ya, yang merupakan dasar pelindung semua unsur-unsur yang ada dari negara kita. Jadi inilah yang harus diaktualisasikan, kita tidak kehilangan arah. Jadi ketika misalnya ada yang mau ke kiri atau ke kanan, harus lurus nih karena Pancasilanya ada di depan sana gitu. Nggak bisa ke kiri dan ke kanan gitu karena sudah jelas bahwa tujuan kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila dimuat dalam TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tahun 98 itu sudah ada penetapan MPR yang menggantikan aturan sebelumnya, ya. Jadi walaupun sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR,
Namun ini tidak boleh lagi ada tindakan hukumnya karena sudah bersifat final. Bersifat final artinya sudah bersifat terakhir, tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya. Setelah itu kan sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dalam TAP MPR. Nah, sebagai undang-undangnya itu atau yang mengatur secara lebih teknis, maka ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 bentukan peraturan perundang-undangan. Kan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Teman-teman mungkin ya hierarki peraturan perundang-undangan itu yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Nah, ini semualah yang secara yuridis ini merupakan pengejawantahan dari Pancasila. Jadi tidak boleh ada satu aturan yang berseberangan atau bertentangan dengan Pancasila karena memang sudah diatur secara yuridis formil ya. Jadi sudah secara formil itu diatur di negara kita. Sangat. Nah, sumber historis ini ya pernah kita belajar sejarahnya juga ya bahwa ada pembentukan mulai dari PKI ya dan sebagainya. Walaupun BPUPK itu dilaksanakan di tahun 1945. Tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mulai itu bergelora, mulai itu bersemangat gitu ketika ada Sumpah Pemuda 1928. Nah, setelah itu berjalan sampai akhirnya di tahun 1995 diformilkan juga di dalam sidang BPUPKI. Nah, disitulah diungkapkan oleh Soekarno bahwa adalah dasar negara atau ideologi negara. Kemudian, ya ini historisnya ya kita sudah bahas, teman-teman juga tadi sudah sampaikan ya. Kemudian kalau sumber sosiologis ini adalah pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan atau kenegaraan. Jadi ini yang muncul di negara kita ya. Yang pertama itu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual ya. Nah, ini memang kita sudah dari seperti itu bahwa negara kita itu walaupun rakyatnya atau masyarakatnya penduduknya meyakini atau mempercayai Tuhan yang berbeda-beda, tetapi semuanya beragama seperti itu. Nah, maka negara kita harus hadir untuk melindungi hak-hak itu, hak-hak untuk berkeyakinan. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan yang universal bersumber dengan hukum alam dan sifat sosial. Nah, prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi. Jadi nilai kemanusiaan ini bukan hanya kepada atau diperuntukkan bagi internal warga negara Indonesia, tetapi ini juga harus dikedepankan untuk pergaulan secara internal. Jadi kita atau nilai-nilai kemanusiaan harus selalu berlaku baik bagi diri kita sendiri di dalam negara Indonesia maupun bagi luar. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan juga ini harus karena prinsip dan visi kita adalah kebangsaan yang kuat bukan hanya memperkemajemukan masyarakat, tetapi juga mamkinan bagi keragaman komunitas. Katanya dalam Hasanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modern, tapi tetap menekankan unsur kebaruan dengan prinsip primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan.
Nah, ketuhanan, kemanusiaan, nilai serta cita-cita bangsa itu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, putusan tidak didikte golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, melihatkan daya-daya rasionalitas dan kearifan setiap warga tanpa betul-betul harus diaplikasikan gitu ya. Saya itu juga biasa kadang miris, kadang sedih gitu lihat wakil-wakil rakyat kita gitu, dia menyuarakan suara rakyat, tetapi ketika mereka bersidang di DPRD, kadang-kadang terjadi chaos atau kerusuhan gitu, yang tidak sesuai sekali dengan nilai Pancasila gitu. Kok bisa gitu ya? Mereka itu wakil rakyat, mereka yang betul-betul merupakan harapan dari rakyat untuk disuarakan hak-haknya. Tetapi ketika mewakili rakyat, ada beberapa yang seperti itu gitu. Sampai kejadiannya rusuh gitu di sidang, di persidangan gitu. Harusnya kan enggak, mereka harusnya memberi contoh. Ya, teman-teman nanti kalau jadi anggota DPR, jadi anggota MPR ya seperti itu ya. Harus nilainya itu muncul nilai-nilai Pancasila sih. Tidak sesuai dengan Pancasila, kok bisa gitu ya. Nah, kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan itu harus wujud atau harus sejalan semisi dengan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial menurut Pancasila itu adalah keseimbangan atau harmonisasi antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini semua harus hadir, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh dia adalah wakil rakyat, maka dia harus mendapatkan prioritas yang utama, atau dia harus mendapatkan fasilitas yang lebih dibandingkan rakyat lainnya. Oh, tidak boleh. Yang lalu itu saya agak ketawa gitu lihat bahwa ada anggota DPR yang meminta fasilitas lebih katanya untuk penanganan COVID. Dia bilang anggota DPR haruslah dilayani secara eksklusif, harus punya fasilitas khusus. Ya, dia bilang fasilitas khusus untuk penanganan COVID. Aduh, ampun. Itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Malah sebagai wakil rakyat, mereka harusnya menerima bahwa, saya kan sama-sama jadi rakyat gitu. Harusnya sama jadi hak dan pelayanan juga sama. Wih, kalau ada yang seperti itu baru namanya anggota DPR. Nah, kalau sumber politis Pancasila, ini juga tertuang di dalam pasal 36 atau pasal 1 Undang-Undang 1945. Yang menyatakan bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Yang pertemuan kemarin kita sempat bahas ya, ada ideologi Karl Marxisme, Leninisme, kemudian ada apalagi tuh, ada komunisme ya dan sebagainya. Ideologi yang ada di negara kita adalah demokrasi. Sistem yang ada di negara kita adalah sistem demokrasi Pancasila yang tidak ada di belahan dunia manapun, karena Pancasila merupakan dasar negara kita, ideologi kita, tujuan kita, sekaligus pedoman yang kita miliki. Gitu. Jadi inilah yang merupakan landasan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi seorganisasi kemasyarakatan, parpol, media massa ini menjadi Pancasila itu jadi kaidah, jadi penuntun, guidance untuk setiap aktivitas sosial politik, ya. Nah, dan juga walaupun ini kan penekanannya selalu pada aparat penyelenggara negara. Ingat kawan-kawan bahwa prinsip-prinsip ini juga mengikat pada warga masyarakat. Nah, ketika aparat negara dan warga masyarakat bersama-sama menjaga ini, kemudian berjalan seiring dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada, maka tujuan dari Pancasila itu insya Allah akan tercapai. Ketika tujuan tercapai, maka ketika
berjalan beriringan, maka tujuan dari Pancasila itu akan tercapai. Akan adil, akan makmur, akan sejahtera, ya, akan timbul ini katanya clean government atau pemerintah yang bersih, good governance, pemerintahan yang baik. Nah, itu semua akan tercapai. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih ya. Itu cuma summary dari apa yang teman-teman sudah paparkan berdasarkan kelompok tadi. Sekarang saya mau masuk ke tugas UTS. Saya sudah upload di Google Classroom. Ya, apakah teman-teman sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini ada 2 nomor. Cari temuan atau literatur kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang mengancam eksistensi Pancasila. Kemudian kasus yang terkait dengan terorisme, kasus terkait dengan korupsi, kasus kesadaran pajak warga negara. Nah, di sini ada untuk itu mengerjakan yang bagian pertama dan kedua. Sedangkan absen genap itu mengerjakan yang ketiga dan keempat. Ya. Kalau nomor 2 semuanya harus kerjakan. Jadi faktor-faktor yang mengancam keutuhan nasional bangsa Indonesia sekaligus memperlihatkan peran ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dibuat ke dalam makalah, bentuk makalah dikumpulkan di Google Classroom, batas waktunya sampai pekan depan, Rabu pekan depan. Ini tugas individu ya. Ini adalah tugas Anda. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Assalamualaikum. Ya, silakan Fikra. Faisal dulu, Bu, bertanya tahu. Faisal. Biar Fikra dulu, Bu. Udah deh. Yang mana dulu nih? Oh iya, Fikra mau pen dulu, Bu. Ya. Bu, saya mau bertanya, ini bentuknya makalah tuh, Bu? Sumber ininya, informasinya dari berita-berita ya, begitu, betul. Bu? Cantumkan ya, bikin daftar pustakanya. Iya, Bu. Oh iya, ya. Makalah. Makasih, Bu. Makalah. Thank you. Faisal? Sama tadi, Bu, pertanyaan. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi pilih satu kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Terus lihat bagaimana sih kasusnya itu mengancam eksistensi Pancasila. Misalnya di kasus narkoba misalnya ya ditemukan berapa gram sabu-sabu di kota B gitu. Ditelusuri, ceritakan nih kasusnya bagaimana, kronologisnya seperti apa. Terus bagaimana ini mengancam eksistensi dari Pancasila ini kasus narkoba ini. Begitupun dengan kasus-kasus lainnya. Jadi tidak ada yang menyontek karena merupakan pemikiran-pemikiran dari teman-teman sendiri. Ya, ada lagi? Tidak ada, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas saya akhiri ya teman-teman sampai ketemu. Tanya lagi, Bu, saya satu. Ini tugasnya ini berarti kita ambil satu kasus terus kita berpendapat begitu, Bu? Cocok. Oh. Betul. Terima kasih, Bu. Berarti dua soal, Bu, Di. Iya, nomor 1 itu kan misalnya Fikra nomor urut 1. Ya, kerjakan yang terkait penyalahgunaan narkoba, dan kalau misalnya Faisal nomor 2 absen genap, ya kerjakan dengan kasus korupsi dengan kasus pajak, seperti itu. Terus nanti nih teman-teman yang komentari gitu, apa sih, kenapa mereka mengancam tensi Pancasila. Pokoknya hubungannya dengan tensi Pancasila. Oh, berarti yang ganjil, Bu, 2 dia Budi, 2 dia ungkit narkoba. Ya, kalau yang genap itu 2 juga, korupsi dengan pajak. Oh, kalau yang nomor 2 itu dia semua mau ganjil mau genap juga kerjakan di faktor-faktor yang mengancam keutuhan nasional bangsa Indonesia. Oke? Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Fikra. Jelas ya teman-teman yang lain? Jelas, ya, Bu. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu di tanggal 27 Oktober 2021.
Karena pekan depan kan kita mid test, jadi nanti teman-teman kumpulkan saja ininya melalui Google ya. Thank you. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.